Halo, selamat pagi. Bersama dengan Wiguna Kurniawan, konsultan teknis PT Logos Teknologi Utama. Pada video kali ini, saya ingin share technical knowledge bagaimana kita membuat user dengan template tertentu. Ya, biasanya di video sebelumnya saya memberikan ide, ya, menggunakan cara membuat user itu secara default ya. Nah, di sini kita pakai template ya. Jadi kita hanya memasukkan informasi personalnya aja ya, mengenai assign dan juga info departemennya itu sudah menjadi template ya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja demo teknikalnya. Hal yang pertama kita butuhkan adalah akses admin, tentu itu ya. Yang kedua, kita menuju ke dashboard admin center. Oke. Di sini saya pakai private window supaya tidak mengganggu akun-akun utama saya di laptop ini. Untuk menuju admin banyak caranya. Di sini saya ketikkan aja admin.microsoft.com di address bar. Kemudian kita tunggu proses untuk masuknya. Baik, kita sudah masuk di dashboard Microsoft 365 Admin Center. Untuk keperluan kita menuju ke menu user, kemudian active user. Oke, nah di sini di deretan submenu ya, ini ada add a user, user template, dan add multiple user. Di video sebelumnya saya sudah bahas add user untuk single user ya, untuk perorangan, kemudian add multiple user sudah. Sekarang user template ya. Kita langsung aja klik user template. Oke, di sini sudah ada template yang sudah saya buat sebelumnya ya. Di sini ada manage template dan add template. Kalau untuk template baru kita cukup klikkan add template. Oke, di sini kita baca dulu ya. Aturannya itu quick. Oke, pertama kita buat dulu settingannya dari admin. Template-nya misalkan di sini adalah divisi keuangan misalkan ya. Nah, ini description-nya saya skip saja. Tapi Bapak dan Ibu bisa mengisi jika ini penting gitu ya. Seperti sangat penting seperti ini untuk supaya tidak lupa gitu. Template for full-time management. Oke, kita klik next. Kemudian kita pilih domainnya ya. Ya, katakanlah saat ini kondisinya Bapak dan Ibu sudah menambahkan domain di tenannya masing-masing dan memberikan akses untuk mengirim dan juga menerima email. Di sini saya akan pakai 365 tenant.site ya sebagai katakanlah ya domain utama di kantor saya gitu ya. Kantor imajinasi. Kemudian untuk password settingnya di sini kita ada dua opsi ya, satu auto generate password ya. Jadi nanti ada password baru yang akan diberikan ke kita ke admin ya. Kemudian kita berikan ke end user. Nah, terus kemudian require the user to change. Setelah user memasukkan password auto generated dari kita, dia akan dipaksa ya, dan tanda kutip dipaksa untuk mengubah memasukkan password baru sesuai keinginan end user gitu. Seperti itu. Kemudian kita klik next ya. Untuk lokasinya bisa kita custom, ini sesuai dengan tenant ya. Ini saya memakai tenant developer ya dari Microsoft. Saya pilih aja send location-nya di Indonesia. Kemudian di sini ada opsi untuk kita buat user tersebut pada template assign license atau tidak ya. Untuk kemudian kita assign license dan tidak perlu lagi manual ya. Kita katakanlah di sini langsung saja buat assign license ya. Misalkan di sini saya Microsoft 365 E5 developer. Ini untuk
user nantinya seperti itu. Oke, kita klik next. Nah, di sini opsional role-nya apa ya. Tapi ini bisa kita ubah satu persatu ya. Untuk caranya itu ada di video saya sebelumnya. Optional setting kita skip saja, kita klik next ya. Kita review description-nya. Oke, status publish, jadi domainnya password, product license, roles, permission. Oke, ini sudah oke untuk kita lanjutkan prosesnya. Untuk menyelesaikan kita klik finish adding. Kemudian kita tunggu pembuatannya. Oke, ini cepat sekali. Your template is ready to use. Oke, seperti apa sih? Oke, kita coba. Oke, kita sudah buat template ya. Kemudian kita balik lagi ke menu active user. Oke, kita klik user template-nya. Kemudian kita menuju ke template-nya di sini divisi keuangan ya. Kita klik divisi keuangan. Ya, katakanlah ini saya berikan skenario ya, misalkan ada karyawan baru masuk ke divisi keuangan sebagai financial team ya, misalkan namanya itu ya Kurniawan D gitu, username-nya misalkan kurniawan.d. Oke, ini domainnya udah itu ya. Kalau saya bilang sih udah permanen ya, jadi nggak bisa diganti, tapi ini memudahkan kita atau mempercepat kita pembuatan user ya, jadi nggak usah lama-lama lagi. Untuk settingan password ini auto generated ya, kita akan melihat setelah kita udah buat user. Kemudian ini kalau kita centang send password in email upon completion, ini artinya kita mendapatkan informasi dan notifikasi bahwa user sudah dibuat di admin gitu. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini udah ada product license-nya, jadi kita nggak usah lagi takut lupa ya. Ya biasanya kadang kita lupa untuk men-sign license dan akhirnya terjadi masalah di sisi admin gitu. Oke, kalau sudah kita masukkan first name, last name, kemudian display name-nya, username-nya, lanjut aja kita klik add user. Sip. Nah ini user detailnya ya, ini password auto generatednya ya. Sebenarnya kita bisa screenshot ya, dan kita berikan ke end user gitu ya, atau kita kopikan informasi ini, ataupun kita cek di Outlook email kita ya, karena sudah dikirim ke alamat email yang sudah kita masukkan sebelumnya seperti itu. Oke, kita close aja dulu. Kemudian kita cari yang namanya Kurniawan D. Nah ini seperti ini ya, Kurniawan D. Kita lihat informasinya, apakah dia masuk ke divisi keuangan. Oke, di sini minus root confirmation, last name D. Oke, coba kita lihat di manage contact information. Sudah belum ada ya. Oke, jadi untuk groupingnya ini nggak menyesuaikan template ya, tapi secara overall kemampuan user template ini mempercepat pembuatan user kita ya, tanpa perlu memikirkan lagi pemberian lisensi gitu ya. Oke, coba kita refresh dulu, apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari informasi di pop-up baru atas user Kurniawan D ini. Oke, sepertinya ya untuk template itu hanya untuk lisensi ya. Sip. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.